Nah, ini teman-teman ya yang mau abdi mas nih, Pak Ode, Faziaul, Pak Koko mau berangkat nih ke sekolahnya nih, Bos Lutfi, Syekh Nugroho. Lagi persiapan nih mau ke sekolah. Pak Ode udah pernah sekali ke sini, Syekh Nugroho baru sekali, Faziaul baru sekali, Syekh Koko udah 2 kali nih. Tahu Pak Lutfi nih udah, Bos Lutfi berapa kali ya? This is Pamulang Timur, Jalan Pinang namanya ini, nomor 1. Our friend. Ini sekolahnya Mr. Ode lagi renovasi. Ini suasananya. Ini guru-gurunya. Dosen-dosen dari Unindra nih ya. Oke, Syekh Nugroho, Syekh Koko, Mr. Ode, Syekh Yaul dan Mr. Lutfi. Sip. Pendidikan bahasa Inggris Unindra ya. Jadi mereka lah pakar-pakarnya, writing, listening, speaking, reading, speaking English, TOEFL, grammar, formatted, teaching English for children dan lain sebagainya. Jadi kemampuan berbicara teman-teman dosen ini berbicara bahasa Inggris sudah tidak diragukan lagi ya. Nanti kalau mau speaking English language yang mau tanya apapun juga tentang bahasa Inggris juga kepada beliau-beliau ini. Jadi teman-teman dosen, ini kondisi sekolah kita ya, jadi under renovation, memang sedang ini kekurangan ruang kelas lagi. Jadi nanti kalau banyak kekurangannya dari segi partisipan juga mungkin yang kurang banyak, kita mohon maaf aja gitu ya. Oke, itu aja pengantar dari saya, perkenalan. Nanti untuk nama nanti guru-guru akan bersendiri ya. Sebisanya dan sebagainya. Mungkin acara program PKN ini bukan hanya dari Unindra saja. Nah, dari Unindra itu udah berapa kali ya? 3 kali gitu ya. Ya, alhamdulillah kita terima kasih ya sudah didatangkan oleh pakar-pakar yang di bidangnya gitu ya, terutama PKN-nya bahasa Inggris ya waktu itu, Mr. Andri dan kawan-kawan. Nah yang sekarang beda lagi, nggak tahu nih Mr. siapa, yang saya tahu Syekh Lutfi. Siapa yang kedua ini? Siapa nih? Oh siapa? Kemudian yang ketiga bersilaturahim dengan bapak-bapak ibu sekalian, walaupun mohon maaf late ya. Tadi kan ada suatu hal yang harusnya jam 10:30 tadi kurang, harusnya udah tiba di sini, dan saya kebetulan udah sempat kesini tapi juga tadi kok blank gitu. Tapi alhamdulillah di waktu yang insya Allah ya, untuk mencukupi kita dalam rangka berbagi ilmu, sharing pengalaman. Dalam hal ini saya
saya mewakili dari rekan-rekan Unindra, yang mana ini adalah merupakan salah satu kewajiban kami dari 3 komponen yang wajib kami lakukan. Di antaranya adalah pengabdian kepada masyarakat, dan ini adalah salah satu kejadian nyata dalam arti kita bersilaturahim untuk berbagi ilmu dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga tadi seharusnya Bapak Dekan mau hadir, tapi mohon maaf titip salam karena ada tugas Ibu dan tugas keluar kota yang tidak bisa ditinggalkan. Titip salam yang akan insyaallah nanti di lain kesempatan bisa silaturahim ke sini insyaallah. Di UI Linguistik, bentar lagi mau profesor, masih muda. Di Unindra S2-nya, S3-nya UPI Bandung. Pak Nugroho S1-nya di mana? UT. S2-nya, S3-nya UNJ. Ini juga sama, S3-nya Universitas Pakuan, bentar lagi jadi doktor S3. Kalau saya hanya anak buah. Ya, kita lanjut ke Pak Nugroho lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah. Atau mungkin bisa diselipkan sebagai tes formatif gitu. Jadi model TTS-nya kalau kita beli TTS itu sebenarnya ada filmnya, cuma saya lewatin saja. Jadi kalau kita beli TTS itu kan satu buku itu mungkin sampai 200 halaman gitu ya. Terus kita berpikir nih gimana bikinnya sampai 200 halaman nih, bikinnya berapa hari gitu. Padahal ada aplikasi yang sangat mudah untuk membuat TTS tersebut. Jadi nanti kalau guru bahasa Indonesia misalnya membuat buku TTS yang isinya tentang pelajaran materi pelajaran bahasa Indonesia kan sangat menarik gitu ya Bapak. Jadi tadi digunakan Pak speaker atau selipan untuk ulangan atau tes format. Nah, aplikasi yang digunakan adalah namanya crossword puzzle dari Wondercell, Eclipse Crossword. Nah, ini tampilannya seperti ini. Memang ini instruksinya berbahasa Inggris, tapi tidak ribet, hanya next gitu saja. Misalnya ini langkah pertama adalah start new crossword. Jadi langkah pertama untuk membuat TTS itu adalah, tapi ini ya, yang pertama adalah bisa offline berarti ini di gitu. Nah, ini save or print this crossword. Jadi kita mau Tidak apa sebenarnya saya juga kadang-kadang praktek masih sering tanya Pak Nur tadi ya kalau misalnya untuk mencari aplikasi yang bisa mau diterapkan ke peserta didik ya paling misalnya puzzling ya tentang puzzling. Nah, berarti itu hubungannya dengan suku kata. Nah, kalau suku kata biasanya ada sinonim dan ada antonim. Nah, contoh selama ini kan misalnya kita memperkenalkan kepada peserta didik kita misalnya you misalnya you feeling right now misalnya, berarti kan I'm feeling happy. Nah, happy mungkin kosakatanya ini ada itunya happy, excited, kemudian sad, upset dan sebagainya. Nah, kosakata adjektif, kata sifat ataupun kata kerja, lalu bisa dikelompokkannya dia. Nanti biar anak-anak nanti untuk
Kan paso biasanya hubungannya dengan apa? Dengan kata ya. Iya. Dengan kata apa? Berapa kotak ke bawah horizontal atau vertikal. Nah itu mungkin dengan memperbanyak vocabulary kosakata, baik itu kata kerja ataupun kata sifat, kata benda dan lainnya, mungkin akan terbiasa mungkin. Tinggal mungkin yang lebih canggih aplikasinya Google jalan biasanya. Di mana itu? Ada. Ada filenya, tapi lebih mudah download. Namanya tadi ada Eclipse. Di Makolik masih itu juga sangat perlu gitu ya. Jadi untuk, nah berarti payungnya kan tadi ada teknik implementasinya. Nah kemudian ada metodenya tadi dan sebagainya. Nah payungnya berarti kalau untuk kelas bawah lebih kepada nah pesantren itu bagus dari pembiasaan. Nah kalau dalam bahasa Inggris ada yang namanya behaviorism. Jadi behaviorism itu kepada pembiasaan anak dengan mengenakan sampel-sampel yang akan dijadikan habit oleh kita dalam kelas atau mungkin di luar kelas ini akan terbiasa. Ya, misalnya kalau di pesantren kan bangun pagi harus sebelum subuh kan misalnya. Kemudian apalagi selain bangun pagi kira-kira tadarus, kemudian menjelang ini sholat dulu enggaknya, sholat duha mungkin ya. Nah dan itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa diterapkan di dalam baik di sebenarnya itu tidak hanya di pesantren ya, di sekolah yang KTS, sekolah Islam ya, FKT ya itu sebenarnya sudah kebiasaan sama sekali. Nah mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau selain pemahaman kita tentang kurikulum ya otomatis kita sudah menggunakan. Mungkin saya satu dua guru sini sampaikan masukan sehingga kita juga di sini bisa nggak melihat memberikan ini harus begini, tapi penerapan di ini di sekolah itu beda apa yang kita secara teori yang kita rasakan. Bahkan mungkin karena sekolah yang kita bikin lesson plan atau apa namanya Di Medan itu ada sekolah namanya Yayasan Sutomo. Itu di Jalan Sutomo. Itu sekolah waktu itu sekolah swasta, bukan RSBI. Tapi dia lebih agak turun sedikit. Dan kalau itu kita berikan terus, itu dapat mengontrol mereka. Sekarang saya ngajar di perguruan tinggi juga saya lakukan hal tersebut. Sebelum saya mengajar, saya selalu memberikan motivasi. 3 menit motivasi. Apakah itu dengan menggunakan video atau cerita motivasi atau video itu bisa. Dan itu sangat mengena. Gitu. Selain itu, ketika studi banding itu yang saya lihat adalah sekolah swasta itu mempunyai karakter. Jadi di sana itu memang di sana itu intensitas untuk belajar bahasa Inggrisnya itu diperbanyak. Jadi sekolah itu terkenal dengan bahasa Inggrisnya selain kegiatan non akademiknya. Jadi lebih diunggulkan itu sebenarnya kok bukan pelajaran di sekolahnya, tapi non akademiknya ini yang menjadi sorotan juga bagi masyarakat di sana. Kalau akademik itu kan dilihatnya hanya peringkat sekolah gitu ya. Tapi kalau non akademik itu bisa nasional, ya kan, tingkat kecamatan dan sebagainya itu biasa lihat itu perbedaan gitu dari 2 sekolah yang dikunjungi itu sekolah yang bukan RSBI. Inilah teman-teman dosen dari Unindra ya. Ini baru selesai nih kegiatan Abdi Masnya, menuju ke rumah. Kita mau makan siang dulu. Lengkap nih formasinya ya. Oke Pak Ode, kita makan siang dulu. Yo, Pak Rida. Di sini. Ya.
Teman-teman pada makan ini ya. Tahu deh, mau ini dulu, mau minum dulu, kue-kue dulu boleh, mau langsung makan boleh. Jangan malu-malu bos, yang banyak bos. Sambal apa? Saya Nugroho yang banyak. Oh, siap. Gak ada lagi yang makan. Iya, Pak. Rasa juga, Pak. Gak ada lagi yang makan. Pak Jiaul, gak ada lagi yang makan. Ayo nambah ya. Pak Koko nambah ya. Siap nambah. Siap. Ada pecak, jengkol. Ada satu lagi, gabus pucung itu. Cuman pucungnya bukan, jadi mungkin lagi nggak bagus ya. Jadi ke sayurnya itu jadi pahit banget. Jadi tadi kita cancel, udah dimasak setengah. Ya kerupuk. Ntar. Yuk ambilin kerupuk yuk. Bos Lutfi sangat suka kerupuk. Bedanya Pak Koko nggak perlu. Bahasanya masa depan. Anda bisa ke Pak Kono nanti. Itu sebenarnya rumah. Cuman itu dia lebih ke lapangan. Jadi berharap pada kita di dalam lapangan. Lagi jemput aja dulu. Apa dia? Masih nyalain tuh. Drum bos. Nah, baru itu drum. Cuma saya ajarin kamu buat bilang. Jangan lupa sedang bikin video saya. Gimana sih? Tak duk. Gini ya. Kapan?
Apa ini benar? Coba lihat video itu loh. Udah dong. Satu lagu. Kamu. Ulangi lagi. Satu mana kan? Ya Pak Men. Ayo. Itu bunyinya. Dua kali dia dulu deh. Sini dekat sama mama. Sini dekat sama mama. Jangan kau hidup. Dari kok itu bukan ya? Nanti dulu. Saya udah lama nggak main gitu. Main kan Saya juga udah lupa. Lanjut Syekh Nugroho. Saya nggak, udah lama Pak saya nggak itu. Ayo dong main. Ayo Pak Ji mainkan dong. Kurang suaranya. Nggak tahu nyetir suaranya. Ih, pakainya diinjak. Mana? Ini kan ada kayak sembunyi suaranya. Dicek gitu, dipasin, main. Dapat tampil kali ini. Dapat. Final bilangnya mau PKM. Mas. Main band. Saya PKM. Kajian saya kok pulang sekalian. Asik. Asik. Kajian itu. Asik. Bener nih, boleh nih. Benar, nggak boleh pulang, nggak boleh.
Tapi kalau udah tidur ya cerita aman. Pulang jam berapa sih udah tidur? Yang penting jangan bangunin aja kalau dia tidur. Dari rumah nggak dibangunin. Kecuali kalau bangunin Izin. sogoannya makin nana. Tidur semua.